Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Udah cocok belum jadi rapper? Udah. Intro sama-sama, jadi udah tahu teman-teman. Nah, by the way teman-teman, welcome back again di konten atau di segmen Chit Chat Crypto bersama dengan admin Nelson Octaviano atau AKA Admin. Oke. Lo yang benar lo. Oke, so guys, di video update Chit Chat Crypto kali ini kita akan ngebahas beberapa hal yang menurut kita mempengaruhi kondisi cryptocurrency maupun kondisi ekonomi dunia. Yang penting, yang paling pertama kita akan discuss itu tentang Rusia Ukraine sekali lagi mempengaruhi ke bagian mana aja, ke sektor mana aja, dan gimana dampaknya terhadap ekonomi di dunia. Termasuk teman-teman, yang kedua yaitu masalah kenaikan suku bunga. Jadi menurut pandangan kita, Rusia versus Ukraine ini juga mempengaruhi kebijakan Jerome Powell dalam mengambil langkah untuk mengatasi inflasinya. Iya, betul. Benar. Benar. Dan yang terakhir teman-teman, nanti ada satu kabar yang menurut kita juga cukup menarik untuk kita bahas karena ini berkaitan dengan keamanan dana dari teman-teman juga. Jadi why not kalau kita discuss ya. Yeah. So, let's dive into the content. Let's go. Oke. So teman-teman, jadi kita akan start dari mana nih? Ya, kita ubah dulu ya. Jadi scene seperti ini. Oke, so kita akan start dari situasinya si Rusia versus Ukraine. Ya, menurut Bro Nelson, gimana nih Rusia versus Ukraine? Makin hot? Ya, tentu saja sudah mulai dibombardir Ukraina. Nah, jadi makin hot. makin panas ya. Nah, iya. teman-teman gini, kita sih yang pasti mendoakan ya yang terbaik buat warga Ukraina. Iya, karena pastinya. seinformasi yang saya dapat per hari ini aja, itu tuh udah ada civilian yang ditembak-tembakin. Ya, nanti mungkin infonya dari mana saya coba bakal update loh di Instagram teman-teman. Kalau pengen lihat update berita terbarunya itu sebenarnya follow CNBC Indonesia juga ada. Dia juga cukup update, atau CNN kayaknya. Iya. Katanya sih wali kotanya loh, salah satu wali kota di Ukraina ada yang kena tembak loh, pas lagi ngebagiin makanan. Mungkin itu ya baik lagi ya, mungkin nanti kita cari tahu lagi. Peluru sasaran. Peluru nyasar gitu. Ya emang fakta yang sulit diterima ya, cuman mungkin emang Ya. kondisi udah saking memanasnya sampai kayak gitu kondisinya gitu loh. Nah, itu makanya beberapa hal yang kita pengen bahas ya. Ini sebenarnya hubungannya sih dengan ekonominya. Kalau kita sih bukan pakar perang ya. Iya. Kita Kita salah juga sih kalau ngomongin terlalu dalam gitu kan, Iya. karena kita sendiri bukan ahli di sini. Benar. Sebenarnya ada fakta menarik teman-teman soal Rusia kenapa nyerang Ukraine. Kebanyakan orang itu kan membuat Rusia itu seakan-akan yang jahat, villainnya, yang lain itu kayak victimnya gitu kan. Betul. Padahal sebenarnya penyebab dari Rusia ini teman-teman pasti udah sering banget denger deh di Instagram, sosial media yang soal kayak penjelasan Rusia versus Ukraine dengan sinetron. Nah, menggunakan metode sinetron. Jadi itu bener banget, intinya Rusia itu sudah terdesak semenjak NATO terus berekspansi ya, sampai akhirnya NATO itu mengajak Ukraine untuk bergabung menjadi bagian dari NATO. Yang notabene-nya tetanggaan sama Rusia. Ya, jadi bayangin ya, kalau di sini penjelasan sederhana mungkin kalian bayangin antara Jakarta sama Bogor atau Jakarta sama Tangerang. Ya. Nah, Tangerangnya tapi bergabung nih koalisi sama yang dalam tanda kutip itu negara musuh istilahnya gitu loh. Konflik lah. Oposisi. Konflik. Ya, kurang lebih kayak gitu. Karena kan blok barat, blok timur. timur. Oh, iya timur. Iya kan Rusia masuknya timur dong. Oh iya, mantap. Berarti ada lulus. Iya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi sekarang dampak dari Rusia terhadap Ukraine sendiri itu apa? Ya, ini yang paling kerasa banget sebenarnya teman-teman. Ini sudah saya discuss beberapa waktu lalu, yaitu langsung terasa yaitu pada saat harga minyak dunia itu naik. Kenapa teman-teman? Kenapa? Karena Rusia adalah salah satu pemasok minyak terbesar. Terbesar di dunia. Yeah. Nah, oleh karena itu, karena Rusia nih istilahnya ekspornya dipotong atau diputus, ibaratnya kayak perjanjian, mungkin kayak kerjasamanya diputus, kita nggak ngimport lagi, ya otomatis jadi minyak itu langka. Istilahnya gitu loh. Ini kayak bayangin teman-teman, supply chain yang selama ini sudah teratur, tertata dengan rapi, tiba-tiba terpaksa strukturnya berubah istilahnya, karena ya situasi yang saat ini kita kan sama-sama tahu Amerika Serikat dengan negara-negara di Uni Eropa memberikan sanction terhadap si Rusia. Nah, oleh karena kenaikan harga minyak ini sebenarnya secara nggak langsung itu mempengaruhi harga bahan baku. Yang kalau artinya mempengaruhi harga bahan baku, otomatis nih teman-teman, termasuk untuk
inflasi yang saat ini sedang terjadi pada Amerika Serikat Bisa itu jadi tambah parah. juga bisa berdampak tambah parah, teman-teman. Nah, otomatis sebetulnya sih ini yang menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk kita juga tadi pada saat kita berdiskusi. Kalau misalnya inflasi itu ningkatnya tambah tajam, tambah agresif, berarti harusnya Jerome Powell naikin suku bunganya lebih agresif dong. Make sense sih, harusnya berdasarkan logika sih begitu ya. Ya, berdasarkan logika loh ya, karena kan kita mengetahui nih bahwa so far inflasi ini meningkat karena Jerome Powell mengambil kebijakan quantitative easing, atau simpelnya adalah mencetak uang, sehingga pada saat ini dia harus melakukan yang namanya quantitative tightening. Ya, untuk mengatasi peredaran uang yang terlalu berlebihan di masyarakat, dan salah satu yang dilakukan adalah dengan cara Interest rate-nya dinaikin. Nah, ini sebenarnya adalah faktor yang mempengaruhi nomor 2 teman-teman terhadap market cryptocurrency. Tapi before kita masuk ke situ, kita pengen kasih satu fakta menarik, yaitu teman-teman, sebenarnya pada saat waktu pekan lalu itu harga Bitcoin naik meletus tinggi. ya kan? ya. Kan banyak orang ya 40K ke atas. 40K ya, benar. Sebenarnya banyak orang kan banyak orang sebenarnya begini loh, berpikiran bahwa apa kita bilangnya ya, berspekulasi. Iya, Rusia borong kripto, Ukraine juga borong. Ya, nah yang ternyata sebenarnya kalau kita lihat nih, ini secara data ya, berdasarkan data. Jadi ini didapatkan dari Twitternya Willy Woo, teman-teman. This is local Bitcoin peer-to-peer BTC trading volume in Ukraine and Russia compared to the world. So far, not seeing any blips of volume since the outbreak of the war. Source-nya dari CoinDesk, kalian bisa cek juga. Jadi intinya gini, teman-teman. Berdasarkan fakta ini, kita mengetahui bahwa ternyata yang transaksi banyak signifikan itu bukan benar-benar dari Rusianya atau dari Ukraina juga gitu loh. Kita nggak ngelihat dia signifikan volume ada. Cuman kalau di sini kita menilai asumsinya adalah berarti para spekulator ya. Dalam artian mungkin saya, Anda, dan mungkin orang-orang sekitar kita yang menilai bahwa kalau Rusia kena sanction berpotensi BTC-nya dipakai. Ya, istilahnya belanja dan pakai BTC kan, karena buat menghindari sanksinya itu. Sanksi. Nah, sanksinya itu apa? Kan seperti yang kita tahu minggu lalu Amerika Serikat menjatuhi bukan sanksi sih, lebih kayak aturan maybe, atau kayak, tapi kurang lebih sanksi sih. Bilangnya apa sih kalau itu? Bukan sanksi kali ya? Sanction. Swift sanction ya. Jadi Swift aja sampai Rusia sampai dihapus dari daftar Swift. Oke, jadi transaksi antar perbankan dengan perbankan luar negeri itu udah ditiadakan di Rusia. Terus juga kalau nggak salah Visa ya? Visa, Mastercard juga setahu saya pribadi itu mau ngeban si Rusia. Jadi tapi sekarang sih Rusia setahu saya kerjasama sama China punya ya. UnionPay. Untuk merek nggak tahu sih sebenarnya sih. Jangan sebut merek lah istilahnya. Tapi ya. Oh iya benar. Kita belum tahu pasti soalnya secara fakta nih. Belum benar-benar pakai gitu istilahnya. Tapi berpotensi kerjasamanya sama yang China punya gitu. So in the end ternyata nggak terbukti kalau mereka tuh benar-benar pakai semua cryptocurrency gitu loh. Kita pikir kan begitu. Ternyata faktanya penggerak market itu disebabkan oleh situasi para spekulator. Spekulator itu adalah orang-orang yang berspekulasi dan yakin bahwa ternyata Rusia itu dan Ukraine kemungkinan akan memakai cryptocurrency sebagai salah satu media mereka untuk melakukan transaksi. Lebih tepatnya karena Rusia sih. Karena Rusia yang dijatuhi hukuman kan istilahnya dengan Amerika dan Uni Eropa. Sementara Ukraine ya mungkin lebih ke arah untuk sarana aset penyimpanan, donasi juga. Oh iya benar teman-teman, itu salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi market kripto ya, karena ternyata donasinya itu menggunakan kripto. Menarik juga mungkin karena lebih mudah dikirimnya gitu kali ya. Ya karena kan nggak lewat bank kemungkinan offline. Bayangin lagi dibombardir, mana ada bank buka. Lagi lari kan semuanya. Iya. Lagi kabur. Ya ibaratnya itu teman-teman, ini adalah satu fakta menarik yang kita perlu cari tahu ya. Artiannya belum tentu situasi ini bisa menguatkan harga cryptocurrency. Itu yang kita perlu pahami dulu teman-teman ya. Yang pasti another important news untuk pekan ini, bukan pekan ini sih, lebih tepatnya untuk pekan depan, yaitu kenaikan suku bunga The Federal Reserve. Ini akan terjadi dalam satu pekan, 1 hari 22 jam mendatang teman-teman, yaitu di kisaran tanggal 16 Maret ya. Nah kalau misalnya dilihat di sini ini berdasarkan probabilitas ya kenaikannya. Voting dari orang-orang. Bukan voting sih. Ini maksudnya data ini. Kayaknya sih harusnya voting sih kok. Karena investing itu setahu berdasarkan yang saya sering pakai.
by voting. Oh, oke. Cuman ya beda-beda sih. Kalau by voting itu biasanya kan ke coin market calendar gitu loh. Tapi kalau misalkan si the Federal Reserve sendiri ini, maksudnya kalau ini kan dia harusnya kalkulasinya berdasarkan data yang dikasih sama Bloomberg biasanya. Oh iya sih. CNBC, bisa. Bloomberg dan lain-lain gitu. Nah, so far teman-teman, ini kalau misalkan kita lihat dari data ini kenaikannya itu di angka antara 0,25 sampai 0,50. Target rate. Ya, jangan salah paham. Ini target rate-nya, bukan target kenaikannya. Iya. Jadi kalau misalnya kita berbicara target rate, ya kemungkinan Jerome Powell bakal ngambil jalur yang lebih konservatif, dia hanya naikin 0,25% atau 25 basis point. Dan sebenarnya teman-teman, ya balik lagi ya, si Jerome Powell. Ini karena dia kebijakan cetak duitnya itu loh. Nah, 40%. Makanya sampai ada nih yang kayak begini ya. Katanya kan 40% peredaran uang di Amerika Serikat. Bukan 40%, dari 100%, 40%-nya itu disebabkan oleh Jerome Powell nyetak uang. The Fed lah istilahnya, bukan Jerome Powell lah ya. The Fed-nya yang cetak duit di sepanjang tahun 2020 untuk mengatasi situasi pandemi itu, teman-teman. Nah, ini adalah something yang menarik menurut saya. Jadi, kenaikan inflasi didorong dengan kondisi kenaikan harga minyak itu sebenarnya bakal mix banget. Situasinya bakal chaos banget. Dia juga nggak bisa langsung naikin suku bunga. Iya. Pasti jadi kurang lebih juga jadi pertimbangan sih. Baik lagi. Gitu. Pertimbangannya apa? Ya pertimbangannya gini. Maksudnya kalau oil naik nih, kan nggak mungkin naiknya juga di US doang. Iya. Baik lagi ya. Ini juga pasti worldwide. Pasti ngaruhnya ke worldwide. Tapi di US sendiri juga dari oil naik aja pasti transportasi juga jadi lebih. Apa kalau kita isi bensin kan? Iya, bahan bakar kan, minyak kan. Oke. Naik bahan baku juga otomatis jadi naik. Kenapa? Soalnya yang pengaruh itu kan, kalian bayangin deh, kalian tuh produksi dari pabrik kirim ke distributor. Itu perlu apa? Ya perlu bahan bakar. Perlu mobil kan, mungkin orang jalan kaki kan. Ya, kalian produksi pabrik perlu apa? Perlu energi, perlu bahan bakar, which is ya antara listrik atau mungkin minyak, kita nggak tahu teman-teman. Tapi yang pasti itu mempengaruhi harga bahan baku secara keseluruhan. Dan sebenarnya gini teman-teman, apa sih yang menyebabkan market crypto turun? Spekulasi interest rate sekarang. Oke, jadi lebih kurang ya sama kayak ketika kemarin harga bisa naik karena spekulasi Rusia dan Ukraine. Kemungkinan menggunakan cryptocurrency. Nah sekarang kenapa market crypto turun? Nah, kalau kalian perhatikan, bukan cuma masalah karena market kriptonya yang turun, tapi karena dolar indeksnya sendiri ini naik, teman-teman, ya. Dan sekali lagi kita infokan ke teman-teman bahwa yang namanya Bitcoin itu terhadap US dollar. Jadi kalau misalnya dolarnya menguat secara value, otomatis Bitcoin istilahnya nggak perlu uang banyak untuk beli Bitcoin dengan harga yang segitu, ngerti kan? Iya. Pasti jadi kurang. Harga Bitcoin otomatis jadi kurang dong, karena kan value-nya dolar sendiri naik. Betul. Gitu. Lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat ini kan sebenarnya kira-kira seminggu lagi nih. Ini yang jadi pertanyaan. Ketika naik suku bunga kira-kira bakal dump parah nggak? Ini baik lagi ya, kita kan nutup semua kemungkinan ya. Mungkin aja bisa dump parah, tapi mungkin aja dumpnya nggak separah yang kita pikir. Kita bayangkan. Ya. Karena baik lagi ya, udah dari beberapa minggu ini kan, bukan beberapa minggu sorry ya. Dari seminggu ini aja kita udah lihat market itu kan turun terus tertekan. Itu artinya bukannya sekarang udah nyicil. Bener banget. Nah bener banget teman-teman. Jadi kenapa impact-nya tuh udah kerasa? Simpelnya gini teman-teman. Kalian misalkan sebagai pengusaha nih, terus kalian terbiasa meminjam dana bank. Dengan bunga yang diberikan 0% bahkan. Istilah lu pinjam gak apa-apa, nih gue kasih bunga 0%, silakan buat putaran usaha lu. Sebenarnya kan begitu. Tiba-tiba kita dapat informasi masalah kenaikan suku bunga. Bahwa artinya pinjaman ke depannya itu akan kena bunga. Nah kalau misalnya kena bunga, kita sebagai pengusaha bohong kalau kita nggak ngurangin pinjaman kita, bener kan? Iya bener dong. Artinya pengusaha itu mungkin atau bisnis atau mungkin ya kondisi apapun yang mempengaruhi ekonomi itu sudah mulai terasa dampaknya. Dan saat ini cryptocurrency yang dinilai mungkin masih dianggap sebagai bagian dari aset beresiko, yaitu udah pasti kena dampaknya. Iya. Dan harganya berarti cenderung ke bawah. Bukan ke kanan. Ke kanan juga dong. Oke. Kan ngomong ke kiri, baik lagi. Iya. Terus? Ya baik lagi ya. Ini juga bukan ke kripto doang. Tapi keseluruhan ya. Iya, keseluruhan indeks kayak stocks, mungkin juga ngaruh. Ingat ya,
pokoknya jangan sampai kalian karena bergelut di industri cryptocurrency mikirnya wah ini cryptocurrency dong. Bukan. Iya. Sebenarnya semua sektor nggak begitu. kena. Iya, nggak begitu konsepnya gitu loh. Terus juga taper tantrum, historical. Oh iya, historical. Nah ya, kenapa? Ini penting nih. Kenapa kemungkinan Jerome Powell itu nggak bisa langsung naikin dia langsung signifikan gitu loh? Karena kita tahu nih pertama harga bahan baku lagi susah-susahnya teman-teman. Lagi kondisi lagi parah. Dia nggak bisa bikin market tuh benar-benar bergoyang berdendang loh. Karena kalau goyangnya signifikan bahaya. Bisa jadi lebih krisis lagi. Dan based on historical. Ya biasanya historical itu kenapa sih orang spekulatifnya juga sebenarnya turun kan dari interest rate ini. Sebenarnya bukan dari logikanya aja, bukan dari situnya, tapi dari historical nih. Terakhir kali US naikin interest rate itu, mereka tuh salahnya nggak cicil. Naiknya langsung signifikan. Iya, naiknya langsung up. Nah, itu ternyata ngaruhnya itu sangat-sangat negatif sampai terjadinya hyper tantrum di market. Ya, hyper tantrum tuh market marah, guys. Iya, istilahnya merah lah, berdarah sampai istilah gampangnya crash lah. Crash ya, unexpected kan. Ya, jadi dari situ sih saya pikir Jerome Powell jadi pertimbangan kenapa dia juga nggak langsung ngeblast full buat dia targetnya langsung segituin gitu loh. Dia pasti cicil sih. Bukan pasti sih, sorry nggak pasti ya, semua nggak ada yang pasti. Iya. Tapi kemungkinan besar dia cicil. Ya, di perlahan-lahan ya. Makanya kan ada orang berspekulasi kayak tahun ini bakal naik 3 kali, tahun ini 4 kali naikin suku bunga. Soalnya kalau misalnya nanti sampai amit-amit nih, dia naikin langsung signifikan dan istilahnya teman-teman, kalau kondisi taper tantrum itu sampai terjadi lagi ke kondisi sekarang dan terjadi lagi. Kayak gitulah ya kira-kira. Jadi teman-teman udah tahu lah sebenarnya ya mungkin market kripto bakal kena dampak. Karena kita semua tahu ini apalagi channel kripto ya. Teman-teman juga udah pada main kripto semua, transaksi kripto semua, mungkin kena dampak tapi mudah-mudahan sih nggak segila yang kita bayangkan teman-teman. Supaya tidak terjadi lagi. Dasar cinta ya? Dasar cinta. Makanya balik lagi ini kita ingat. Ini penting. Iya. Oh iya. Ingetin. Kok kira mau ngomong penting. Ini ingetin lagi ya, baik lagi teman-teman, jangan over trade. Kalau seandainya teman-teman mau, oke lah teman-teman mau peruntungan gitu, mikir kayak oh ini bakal turun baru, teman-teman mau nge-short, itu kan istilahnya agresif ya. Kalian mau trade on news yang benar-benar impactful. Lebih baik teman-teman SL-nya tuh ketatin dikit, jangan sampai SL tuh dilepas. Bablas ya. Iya. Sebenarnya sih gini, ini kita berbicara sedikit kesimpulannya teman-teman dari obrolan kita hari ini. Sebenarnya saya sedikit banyak meyakini diri saya sendiri juga ngelihat bahwa market kripto mungkin crash-nya nggak bakal seserem yang kita bayangin. Karena balik lagi, impact-nya seperti yang tadi kita jelaskan seharusnya sudah mulai terasa karena memang secara logika. Apalagi kayak pengusaha atau investor itu pasti udah mulai pada taking action. Ya kan, bohong kalau misalkan sekarang mereka udah tahu nih besar kemungkinannya kenaikan suku bunga akan terjadi pada 16 Maret mendatang. Tapi mereka masih ya santai-santai aja kayak nggak terjadi apa-apa. Nggak mungkin itu loh. Karena kita ngomongin sekarang kondisi ekonomi itu nggak segampang seperti sebelum-sebelumnya. Apalagi terdampak oleh Rusia Ukraina sendiri. Teman-teman pasti ngerasain deh yang pada menggunakan kendaraan itu harga bensin udah mulai naik loh. Masa sih di Indonesia? Iya. Tadi sih saya sudah survei ya sama teman-teman di SAG dan kata mereka iya bener naik. Pertama terus Shell terus DEX itu udah pada naik. DEX itu decentralized. Gak gitu dong. DEX itu Pertamina DEX ya. Ya itu katanya udah mulai naik teman-teman. Jadi ya udah mulai kerasa. Jadi memang kondisinya nggak segampang yang kita bayangin gitu loh. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil, saya tarik di sini adalah pertama, ekspektasi saya berdasarkan apa yang kita analisa adalah per 16 Maret nanti maybe kita bakal ngerasain market crypto dump. Tapi sejauh mana itu kita nggak bisa tebak. Bisa jadi dekat banget bottomnya, bisa jadi kita cuma di fake out, turun set abis itu dia naik lagi karena maybe people udah mulai prepare untuk melakukan transaksi. Kalian juga harus tahu loh, ada orang-orang istilahnya atau investor yang siap buyback rencananya setelah nanti 16 Maret. Istilahnya kan begitu kan? Karena kita udah tahu nih 16 Maret. Mana tahu kondisinya kayak GBTC unlock dulu teman-teman. Kenapa, Reng? GBTC unlock dulu kan itu sempat ya orang-orang takut, waduh mau di unlock nih, bakal di sell off nih, bakal dump parah nih. Berapa
million banyak ya? lah pokoknya, banyak, intinya banyak. Terus katanya kan yang waktu itu yang bisa bikin market crypto terjun di bawah 30.000 karena GBTC unlock, itu kan bikin orang pada panik. Dan terjadi lagi, di prank lagi ternyata guys, ya kan. Karena balik lagi ya, strategi orang beda-beda. Terus kita juga nggak tahu strategi Wallace gimana loh. Iya. Karena balik lagi ini, to be exact kita nggak tahu. Iya. Kita mengidentifikasi maybe bisa, tapi untuk mengetahui pastinya, Iya. even kalian tanya Jerome Powell sendiri, ini kripto mau dibawa kemana, belum tentu dia bisa jawab loh. Iya Pak, dia juga bukan cenayang. Iya. Cuman cenayang doang yang bisa. Mau cenayang aja kalau bisa juga udah tajir, Loh, coy. Telegram kita banyak cenayang ya Bos. Oh iya benar. Komunitas Telegram kita Iya, banyak dukun. Iya. Tapi kalau salah ya udah Hilang. Nggak bisa di track. Dan ya itu teman-teman ya, secara kesimpulan dari apa yang ingin kita sampaikan di Cicet Crypto atau Fundamental Analysis kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan terakhir teman-teman, kita juga ada satu pesan yang menurut kita cukup mengejutkan ya, karena di luar dugaan teman-teman, yaitu yang terkenal robot crypto ya. Ini sebenarnya robot forex juga, cuman dia dibalut kali ini dengan transaksinya di cryptocurrency ceritanya. Dan seperti yang kalian ketahui, judulnya adalah gila ini. Bukan. Judulnya adalah Fahrenheit. Nah, ini udah scam teman-teman ya. Jadi kita sudah, ya sebenarnya saya juga sudah remind sih. Waktu lalu kalau teman-teman lihat di Instagram saya, itu ada teman saya sempat ngontek ngasih tahu, Vin, Fahrenheit jalan lagi, katanya bisa WD. Nah, terus saya sampaikan bahwa hati-hati, karena itu sebenarnya upaya mereka untuk meyakinkan pasar supaya invest lagi. Kalau misalnya kondisi kayak gitu, kan dengan di tengah situasi badai yang kita tahu nih kena terhadap robot-robotan itu, ya kan bikin orang kayak wah ternyata Fahrenheit jalan nih, satu robot yang berhasil nih dan lain sebagainya. Itu kan otomatis menciptakan confidence di pasar. Nah, setahu saya itu bahkan di salah satu teman saya cerita udah ada yang injek sampai miliaran rupiah. Seminggu lagi tiba-tiba boom, meletus hilang. Kalian tahu gak sih itu yang apa? Yang biasa di TikTok. Gimana? Jam segini masih kerja. Jangan. Kita ya istilahnya kita turut berprihatin. Bukan berduka cita. Turut prihatin. Kita turut prihatin. Seriously teman-teman. Ini from the bottom of our heart ya. Kita turut prihatin buat teman-teman yang korban daripada penipuan lah kita bilang dari Fahrenheit. Kalian bisa lihat lah, ini dari transaksinya udah jelas nggak masuk akal. Masa dia average di harga yang sama, ya kan? Habis itu ngambilnya lotnya sengaja diperbesar. Nah ini sebenarnya udah nggak masuk akal. Sekarang gini teman-teman, logika berpikirnya ya, selama untung dia cuma 1 transaksi, 2 transaksi. Tapi begitu rugi dibikin kayak begini, ini apa namanya kalau bukan scam? Udah jelas banget ini adalah permainan. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Jadi ya intinya teman-teman kita turut prihatin ya. Ini adalah hasil akhirnya setahu kita ya. Udah totally scam. Bayangin aja ini $266.000, boom, hilang ya, saldonya minus. Masih dikasih bonus tuh 3.228. Oh iya, enggak ini bukan bonus sih. Profitnya segini. Tapi begitu loss, lihat deh ya. Come on man ya. Kalian intinya hati-hati, pesan dari saya cuman itu aja. Hati-hati buat teman-teman yang mungkin masih uangnya ada di teman-temannya yang lainnya kayak kita lebih baik nggak sebut merek sih, karena lagi ada satu yang boleh menyayatkan hati sih sebenarnya, sakit hati buat orang. Ada yang satu yang boleh nyet. Oh iya, nyet 69 guys. 86 aja lah. Oh iya, nyet 86 guys. Nah itu buat yang pada uang yang masih ada di sana, saya kasih tahu dulu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian yakin itu masih bisa jalan lagi, ya udah nggak apa-apa juga, keyakinan masing-masing. Iya, keyakinan masing-masing. Cuman ini saya kasih info ya, maksudnya gini loh teman-teman. Kalau kita tahu seandainya amit-amit nih ternyata mereka adalah scam, kalian harus tahu mereka butuh omset buat bisa bayar uang kalian dan buat bisa bayar profit kalian. Jadi kalau misalkan nggak ada omset, otomatis besar kemungkinannya company akan berpikir gimana caranya exit plan yang baik supaya mereka tetap bisa ngantongin duit ya. Jangan sampai istilahnya kita berbicara fair-fairan ya, dari pihak company dia kan maunya gimana caranya gue cabut masih bisa bawa uang. Iya dong, kalau nggak mau ngapain berapa tahun kan. Iya, capek. Udah fight bertahun-tahun, udah pamer-pamer mobil ya kan, ternyata
Scam juga. Akhirnya Ini, nggak bisa bawa duit by the kabur. way, scamnya scam Ponzi ya, maksudnya di Ponzi. Ya, kita bukan berbicara. Kalau exit plan kita nggak tahu ya. Kalau ternyata akunnya dimatiin juga kayak begini ya, kalian mau ngomong apa? Investornya? Ini sebenarnya kayak Sunton sih. Iya, gitu jatuhnya kayak Sunton FX. Cuma bedanya kan Sunton harganya dimainin. Iya. Kalau ini bukan harganya yang dimainin, tapi akunnya yang dimainin. Ya kan? Sebenarnya lebih ke ya tapi namanya jadi jelek lah kalau kayak gini kan, istilahnya kita jadi tahu gitu loh, lebih pasti kayak ini kenapa tiba-tiba begini, dan end up-nya juga MC kan istilahnya. MC. Berarti kan istilahnya mereka sengaja, dan ya udah mereka juga udah bikin namanya jelek. Benar nggak sih? Kalau Sunton kan sebenarnya kalau orang yang nggak ngerti kan oke lah, ini beneran liquid baik lagi. Iya, karena dia pencet. Iya. Tapi kalau di sini kan kita nggak tahu ngikut-ngikut doang istilahnya gitu loh. Ya lebih kurangnya seperti itu teman-teman. So itulah ya sekiranya update yang kita berikan pada Cicet Crypto kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman. Tentunya nggak usah dibawa terlalu serius karena biasanya, ya bukan biasanya sih, memang kita di sini juga pembawanya santai ya. Kita ngobrol-ngobrol Cicet aja. Dan ya terbukti. Teman-teman, comeback stronger ya. Jangan sedih hati, ya sedih boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Saya kasih tahu teman-teman, trading nggak sepenuhnya seburuk itu kalau kita ngerti untuk transaksi. That's why saya juga mengencourage teman-teman semua, mau yang tajir atau yang mau berusaha tajir dari trading, itu bisa dengan catatan kalian harus belajar. There is no instant access. Apalagi kalian titip duit terus katanya robot lah dan sebagainya. Too good to be true bisa ngasih kalian 1% sehari, menurut saya itu udah impossible banget. Apalagi kayak kita berbicara performanya nggak pernah lose dan lain sebagainya. Come on man, ya, that's not trading, alright? So I think that's it teman-teman. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Make sure kalian komen di kolom komentar, berikan kita 1% karena kalian adalah orang-orang yang luar biasa mengikuti semua konten kita sampai selesai. Dan sekiranya kalian terhibur, make sure kalian give your likes button supaya kita juga bisa bikin next konten Cicet Crypto. Kalian kasih tahu ke kita pengen bikin yang kayak gimana, mungkin nge-roasting orang, mungkin sekalian kita bikin stand up comedy. Ya boleh. Ya, saya rasa itu aja teman-teman. Thank you so much for watching this video, for your attention, and God bless everyone. Have a nice day. Cheers. Bye. Bye.